Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala ibadil mustafa Sayyidina Muhammadin ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nabiyyil hasimiyyi Muhammad wa ala ali wa sallim taslima. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua dimanapun kita berada. Al-Fakhir Buya Helmi senantiasa bermohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga sahabat-sahabat Buya Helmi dalam menjalankan segala kegiatan aktivitas sehari-hari, Allah berikan keberkahan kepadanya dalam segala urusannya, Allah lancarkan rizkinya, dan Allah jaga kesehatan iman Islamnya. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua dimanapun kita berada. Dalam konten kali ini, Al-Fakhir Buya Helmi akan membahas nama jin kesayangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di kota Mekah. Simak kontennya sampai tuntas agar tidak gagal paham dalam memahaminya. Dan Al-Fakhir Buya Helmi mengetuk hati sahabat-sahabat Buya Helmi untuk selalu mendukung channel YouTube Buya Helmi agar berkembang di tengah-tengah sahabat Buya Helmi, pencinta amalan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua. Keberadaan jin sebagai makhluk ciptaan Allah tidak berbeda jauh dengan kehidupan atau keberadaan manusia. Golongan mereka sangat beragam. Ada yang laki-laki jenisnya, ada pula yang jenisnya perempuan. Ada yang muslim, ada pula yang ingkar atau kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada yang berwujud buruk, ada pula yang berperangai baik. Meski tersembunyi dan kasat mata, jin dapat dilihat dan berbicara dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam satu hadis, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sungguh aku melihat setan-setan, jin dan manusia lari dari Umar bin Khattab." Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Berbicara masalah jin, ada suatu kisah di mana jin yang disayang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lantas siapa jin tersebut? Dan kenapa jin tersebut disayang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Lantas, kenapa jin tersebut disayang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua dimanapun kita berada. Ada suatu jin yang bernama Mukbar, merupakan makhluk gaib dari golongan bangsa jin yang telah memeluk agama Islam dan memegang teguh agama Tauhid. Sejak zaman Nabi Nuh alaihi salam, di saat generasi demi generasi terus berganti, jin Mubar tersebut senantiasa mengimani, mempercayai para rasul
Rasul Allah. Termasuk kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jin mubar tersebut diketahui jin Mubar bin Akbar dahulu tinggal di Gunung Tursina. Namun, ia sering berkeliling ke banyak tempat layaknya seorang musafir. Pernah pada suatu ketika, jin Mukhbar memutuskan untuk pulang kembali ke rumah. Namun sedihnya, ia menjumpai sang istri sedang menangis. Jin Mukhbar menanyakan sebab istrinya menangis. Ternyata penyebab istrinya menangis adalah karena ada salah satu jin kafir bernama Muspir yang telah menjelek-jelekan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beberapa waktu sebelumnya, memang telah terjadi suatu peristiwa yang menggemparkan kota Mekah. Karena berhala milik Walid bin Mughirah bisa berbicara. Walid merupakan seorang pembesar kafir Quraisy saat itu. Peristiwa itu berawal dari kaum Quraisy ingin menyatukan pendapat dalam menyikapi dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, terutama menjelang dimulainya musim haji. Kala itu mereka menolak dakwah dan syiar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk bertauhid, memeluk agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbagai macam isu fitnahan seperti menyatakan kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang dukun, kalau Nabi Muhammad adalah penyair, penyihir, pengacau, provokator, radikal, anti kebinekaan, orang sinting, orang gila, dan berbagai usulan lainnya. Walid menolak usulan tersebut karena semua itu sangat jauh dengan kenyataan yang ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan perilaku Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan yang diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kaum Quraisy meminta usulan dari Walid, ia meminta waktu 3 hari untuk memikirkan jawaban dari usulan tersebut. Dalam waktu 3 hari tersebut, Walid bin Mughirah melakukan penyembahan terhadap berhala yang bernama Hubal. Walid juga melakukan tirakat seperti tidak makan, minum, dan juga tidak tidur. Kemudian ia juga memberikan persembahan yang luar biasa kepada Hubal. Setelah 3 hari, Walid berkata kepada berhala Hubal, "Wahai berhalaku, demi penyembahan yang aku lakukan dalam 3 hari ini, beritahu aku tentang Muhammad." Saat itulah jin kafir yang bernama Muspir masuk ke dalam berhala Hubal dan berkata, "Muhammad bukanlah nabi. Muhammad, jangan kau benarkan perkataan Muhammad tersebut." Ketika itu jin Muspir juga menjelek-jelekan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hingga membuat Walid sangat bahagia. Lantas Walid
mengabarkan berita itu kepada orang-orang kafir yang telah berjanji bahwa dia minta waktu 3 hari dalam keputusan pendapatnya. Kemudian keesokan harinya mereka mengundang Nabi Muhammad untuk hadir dan berkumpul di halaman Ka'bah. Nabi Muhammad lantas menyanggupi dan datang bersama Abdullah bin Mas'ud, sahabat Buya Helmi, pencinta amalan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua dimanapun kita berada. Saat semua telah berkumpul, mulailah Walid memberikan persembahan kepada berhalanya dan menanyakan seperti hari sebelumnya. Jin musbir segera masuk ke dalam berhala Hubal, kemudian berbicara dan menjelek-jelekan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sangat sedih sekali mendengar hal itu karena dia tahu kalau yang berbicara itu sebenarnya adalah syaitan yang terkutuk. Setelah mendengar patung Hubal yang bisa bicara, kaum kafir Quraisy sontak bersorak gembira. Jadi peristiwa inilah yang awal mulanya membuat istri jin Muhbar menangis. Setelah mendengar penjelasan dari istrinya tersebut, jin Muhbar lantas sangat marah sekali kepada jin tersebut. Ia kemudian mencari jejak jin kafir Muspir dan mengejarnya hingga membawanya ke Mekah. Ketika jin Muhbar berhasil menemukannya di antara Bukit Sofa dan Marwah, ia lantas membunuhnya di sana. Setelah membunuh sahabat Buya Helmi, pencinta amalan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua dimanapun kita berada. Setelah mendengar cerita dari istrinya jin Muhbar, kemudian jin Muhbar pun mencari di mana jin Musafir yang selalu mengejek dan menjelek-jelekan Rasulullah dan memfitnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah dia dapati jin Musafir, maka jin Muhbar membawanya ke kota Mekah. Sahabat Buya Helmi, setelah itu jin Muhbar pun membunuh jin Musafir. Setelah membunuh jin Musafir, jin Muhbar lantas bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu jin Muhbar menceritakan siapa dirinya dan menceritakan jika ia baru saja membunuh jin kafir dan jahat yang bernama jin Musafir yang senantiasa memfitnah dan menjelek-jelekan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia menceritakan bahwa jin itu sudah dibunuh di antara Bukit Safa dan Marwah. Kepalanya terpotong dan berada di kandang kuda. Sedangkan badannya terbagi di antara Safa dan Marwah. Menyerupai seekor kambing tanpa kepala, jin Muhbar pun juga menunjukkan pedangnya yang masih berlumuran darah jin Musafir. Setelah mendengar kabar dari jin Muhbar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gembira dan senang. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kebaikan jin Muhbar yang telah memberantas kezoliman jin Musafir. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua dimanapun kita berada. Lalu
Jin Muhbar kemudian mengejek-ngejek berhala orang kafir Quraisy, sebagaimana mereka telah mengejek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah dilakukan oleh jin musafir. Pada kesempatan selanjutnya, orang-orang kafir Quraisy kembali mengundang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di pertemuan pada keesokan harinya. Saat hari yang telah ditentukan telah tiba, Rasulullah hadir dan mendapati orang-orang kafir tengah sibuk menghiasi berhala Hubal dengan perhiasan dan sesembahan yang cukup luar biasa yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Kemudian orang-orang Quraisy pun meminta berhala Hubal agar berbicara untuk mengejek kembali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat itulah jin Muhbar lantas masuk ke dalam patung Hubal dan jin Muhbar berkata yang sangat mengagetkan kaum Quraisy dengan perkataannya, "Patung berhala Hubal, wahai penduduk kota Mekah, ketahuilah bahwa Muhammad ini adalah nabi yang hak, nabi yang benar, nabi utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agama yang benar. Ia mengajak kepadanya jalan yang benar. Ikutilah jalan Muhammad, karena itu agama yang benar. Kalian semua dan berhala-berhala kalian ini tidak ada manfaatnya. Jika kalian tidak membenarkan dan mengimaninya akan kerasulan Muhammad, maka kalian akan menjadi hidup yang dalam kesesatan. Maka kalian akan berada di neraka jahanam, dan Allah akan murka kepada kalian dan menempatkan kalian kekal di dalam neraka tersebut. Ini adalah Nabi Allah dan makhluk Allah terbaik dan pilihan Allah. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua dimanapun kita berada. Setelah mendengarkan perkataan aneh dari berhala Hubal yang 1000 derajat berubah, yang seharusnya berhala Hubal itu mengejek-ngejek Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dilakukan oleh jin musafir, maka dengan masuknya jin Muhbar mengajak suatu kebaikan dan membenarkan kerasulan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka suku Quraisy, kaum kafir dari bangsa Quraisy itu terkaget-kaget. Abu Jahal lantas bangkit dan membanting patung berhala ke tanah sampai pecah berkeping-keping. Setelah melihat hal itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lantas pulang dengan hati yang gembira. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua dimanapun kita berada. Atas perjuangan jin Muhbar yang membenarkan kerasulan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menyayangi jin tersebut.